بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Perjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hayakumullah, ahlan sahlan. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita semua. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita telah membahas tentang tazkiyatun nufus, tentang pembahasan apa? Qiyamul Lail, betul ya? Kita telah membahas amalan-amalan yang bisa menjadikan hati seorang muslim menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Karena hati itu seperti badan. Hati itu seperti apa? Seperti badan. Dia terkadang sakit, ya. Dia bisa terinfeksi, dia bisa menjadi sehat, dan na'udzubillah dia pun bisa menjadi apa? Mati, bisa mati. Maka sebagian para ulama yang mengatakan betapa banyak orang-orang yang mati hatinya di dalam jasadnya yang hidup. Ya, amwatu ahya, orang-orang yang mati namun hidup. Apa yang mati? Hatinya yang mati, namun jasadnya hidup. Dan setiap manusia seperti yang kita ketahui, termasuk saya yang berbicara, dan kita semua, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka butuh mendatangkan amalan-amalan yang menghidupkan hati. Sehingga dengan taufik Allah, mereka diberikan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang Allah jamin. Apalagi mereka ketika dengan amalan-amalan mereka, Allah jamin mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun datang setelah mereka kita ini, orang-orang yang juga beriman, orang-orang yang masuk ke dalam Islam, namun apa? Namun perlu melihat hatinya. Karena kita tidak mendapatkan jaminan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Perjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini, malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang tazkiyatun nafs. Kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat-sangat menarik. Sebuah resep dari Allah dan Rasul-Nya agar kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Agar kita hidup di dunia disenangi manusia, dan di akhirat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang enggak mau seperti itu? Di dunia apa? Dicintai manusia, di akhirat dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan an Abi al-Abbas Sahal ibn Sa'idi atau an Abi al-Abbas Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi.
Ia mengatakan datang seseorang kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, dulluni ala amalin, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan, idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, yang kalau saya amalkan amalan tersebut, saya dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka apa? Manusia akan cinta kepadamu. Ini sebuah hadis yang dihasankan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang apa? Yang hasan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zuhud. Suka dengar kalimat ini, zuhud? Apa itu zuhud? Nah, siapa yang bisa jawab? Apa itu zuhud? Gak apa-apa, saya kalau salah gak gigit. Ya, zuhud itu apa? Apa itu zuhud? Meninggal apa? Mementingkan kehidupan akhirat. Apa lagi zuhud? Siapa yang tahu lagi apa itu zuhud? Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin sebagian tahu, cuman malu ngangkat tangan. Zuhud dia, buat ngangkat tangan. Ya, zuhud itu bukan meninggalkan dunia 100%, bukan zuhud. Zuhud itu bukan tidak menjalani kehidupan dunia, bukan. Kalau ada orang yang paling zuhud, maka siapa dia? Nabi SAW. Akan tetapi kita melihat Nabi SAW menikah. Nabi SAW makan daging. Nabi SAW ya memiliki harta berdagang. Nabi SAW menyisir rambutnya begitu rapi. Nabi SAW memakai wewangian. Nabi SAW memakai baju yang indah, yang bagus. Maka orang yang paling zuhud di dunia ini siapa? Para anbiya. Dan orang yang terbaik dari para anbiya adalah Rasulullah SAW. Zuhud adalah sebuah kecerdasan yang Allah ajarkan kepada manusia. Orang yang bisa zuhud hanya orang yang memiliki kecerdasan. Karena zuhud adalah komparasi. Zuhud adalah ilmu mengkompar mana yang lebih baik dan lebih utama. Kita lihat para jamaah. Ya. Az-Zuhud disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid dari beberapa kitab Tazkiyatun Nufus, di antaranya Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Qayyim dan lain sebagainya. Ia mengatakan waz-zuhdu, dan zuhud itu huwa insirafur raghbatu 'ani syai' ila ma huwa khairum minhu. Zuhud itu adalah berpaling dari menginginkan sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik nilainya, yang lebih utama dan lebih bagus. Sehingga ketika seorang dipilihkan dua pilihan, dia menimbang dengan kecerdasannya. Orang yang bisa menimbang itu siapa? Orang yang cerdas. Orang yang tidak mau berpikir, dia tidak akan menimbang. Diberikan apa yang penting, dia ambil. Apa yang di hadapannya, dia ambil. Tapi orang yang cerdas, dia akan memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, mana yang value-nya lebih tinggi. Wa ammal ilmu al-muthmir li hadhihi al-hal فهو العلم بكون المتروك حقيرا بالإضافة إلى المأخوذ. Adapun faidah dari kecerdasan zuhud ini, ilmu zuhud ini adalah seorang mengetahui mana dari dua pilihan yang lebih rendah nilainya. Anda kalau dagang di pasar atau mau beli barang, ada barang dua-duanya fungsinya sama.
Dua-duanya fungsinya sama. Ya. Yang satu harganya 10.000, yang satu harganya 5.000. Fungsinya sama. Awetnya sama. Dipakai habis sama. Tidak masalah. Mana yang Anda ambil? Yang mana? Goceng tadi, siapa yang goceng? Yang 5.000, iya. Yang mana yang diambil? Yang 5.000. 5.000-nya lagi Anda bisa beli sesuatu yang lain. Ini zuhud. Ini cerdas. Dia memilih sesuatu yang lebih besar value-nya, yang akan dia apa? Dia dapatkan. Para ikhwan rahimani rahimakumullah. Faman arafa anna ma 'indallahi baqin. Barang siapa yang mengetahui apa yang di sisi Allah itu lebih kekal, wa annal akhirah, dan bahwasannya akhirat khairun wa abqa, dan bahwasannya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kama annal jauhar khairun wa abqa minas thalj. Seperti mana berlian, mutiara itu lebih kekal, lebih tahan daripada es batu yang diukir. Es batu yang diukir ditaruh dengan panasnya matahari, lambat laun dia apa? Meleleh. Indah, sama-sama indah, sama-sama berkilau. Yang satu mutiara, yang satu es batu. Tapi orang yang cerdas, yang mana yang dipilih? Mutiara. Lianna hadza khairun wa abqa. Ini lebih baik dan lebih apa? Lebih kekal. Maka seperti itulah perbandingan antara dunia dan akhirah. Sama-sama menggoda. Ketika kita mendengar nikmatnya surga, menggoda kita. Ketika kita melihat nikmatnya dunia, menggoda kita. Tapi yang satu khairun wa abqa. Yang satu lebih baik dan lebih kekal. Perjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita. Saking Allah Subhanahu wa taala begitu merahmati manusia. Dia yang menciptakan kita dan dia tahu perjalanan hidup kita. Allah ingatkan berkali-kali karena kita tidak tahu yang gaib, Allah kabarkan kepada kita. Allah beritahu apa yang akan apa? Yang akan datang. Allah perbandingkan, Allah berikan komparasi antara kehidupan dunia dan akhirat. Apa yang Allah katakan? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah, akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, sedangkan akhirat khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih apa? Kekal. Ini yang mengabarkan kita dari atas 7 lapis langit, Allah yang menciptakan kita, menciptakan langit dan dunia, menciptakan kehidupan kita, dan kita pasti mati. Dan tidak ada ilmu di dunia ini yang mengabarkan tentang setelah kematian kecuali agama, nggak ada. Informasi mana lagi yang kita mau percaya selain agama? Tidak ada. Satu-satunya yang berbicara masalah kehidupan setelah kematian cuma agama. Silahkan Anda berbicara, bergelut dengan orang-orang yang bergelut di politik, bergelut dengan orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan, bergelut dengan orang yang bergelut di dunia ekonomi, bergelut dengan orang yang bergelut di dunia kemajuan teknologi. Semuanya berbicara 60-70 tahun. Ada yang membahas tentang setelah mati bagaimana? Tidak ada. Bahkan ilmu kesehatan pun tidak berbicara setelah mati. Tidak ada ilmu. Subhanallah, kita duduk di masjid ini beragam. Ada yang teknisi, ada yang pekerja, ada yang pedagang, ada yang mungkin di belakang akhwat ibu rumah tangga, ada yang fokus di bidang tertentu dan lain sebagainya. Memang ini Allah ciptakan kita beragam. Tapi subhanallah kita sama semuanya, butuh satu ilmu yang sama, ilmu apa? Agama. Karena satu-satunya ilmu yang berbicara, menjelaskan kepada kita setelah meninggal, apa yang terjadi, hanya agama. Cuma agama. Dan setiap dari kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau yang banyak uangnya, yang sedikit uangnya,
yang punya pasangan, yang nggak punya pasangan, yang punya anak, nggak punya anak, punya jabatan, nggak punya jabatan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kata Allah, sifatnya kita, saya dengan Anda semua, kalau Allah nggak ingatkan dan tidak mau mengingat apa yang Allah ingatkan, kata Allah sifatnya kita tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu mendahulukan kehidupan dunia. Dan dunia itu dikatakan dunia kenapa? Karena dunu, dekat, terlihat. Wal akhirat dikatakan akhirat karena datangnya nanti belakangan. Saya sering kali di kajian itu memberikan permisalan, kalau saya katakan ini ada duit 10 juta. Pilih mana duit 10 juta di atas meja atau 1 miliar tapi 100 tahun lagi. Yang mana? 10 juta ini kelihatan depan mata. Khalas. Hadza dunya wa dzaka akhirah. Ini dunia dan itu apa? Akhirat. Manusia tabaknya, tabiatnya itu senang dan tergiur dengan apa yang dia lihat, yang nampak. Sedangkan Allah dengan ilmunya dan Dia yang menciptakan kita memberikan tahu kepada kita ilmu tentang akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian hanya menginginkan bagi diri kalian 'aradad dunya. Suatu apa? Dari dunia. Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah menginginkan akhirat. Allah ingin memberikan akhirat kepada kita semua, khairun wa abqa, yang lebih kekal dan lebih baik. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kata Allah, dan mereka bersenang-senang dan merasa subhanallah terbang dirinya ketika memiliki dunia. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka senang dan merasa cukup, merasa ghani, merasa kaya, cukup dengan kehidupan dunia. Kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia di akhirat itu kecuali apa? Mata', cuma perhiasan belaka, enggak ada artinya. Rumah yang kita miliki sebelumnya tanahnya punya orang lain. Dan tidak akan tanahnya jadi milik kita selamanya. Enggak bakal. Tanahnya ya segini saja sudah. Tapi kehidupan ini berganti penghuninya. Para ulama mengatakan laudama lama wasalat ilaina. Kalau dunia ini kekal di tangan kita, tidak akan dunia itu sampai ke kita, karena sebelum kita hidup orang-orang yang memiliki apa yang kita miliki. Subhanallah. Hadza dunya ma yadum. Tidak akan kekal, ya. Dan disebutkan dalam hadis, wal ahaditsu fi dhammi dunya wa bayani haqaratiha 'inda Allah katsira jiddan. Dan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana komparasi antara akhirat dan dunia di sisi Allah dan betapa rendahnya value-nya dunia dibanding akhirat sangat banyak. Di antaranya fa fi sahih Muslim, di antaranya dalam sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, marra bisuq, satu saat Nabi sallallahu pernah melewati pasar. Wan nasu kanafatay, sedangkan manusia ada di sisi-sisi Nabi SAW, ada yang sedang berdagang dan sebagainya. Famarra bijiddi asakki mayyit fatanawaluhu faakhadha bi'udhunih. Maka apa? Nabi lewat dengan bangkai yang bangkai itu sudah mati, berarti tidak dipotong secara apa? Syariat, mati dia, entah jatuh, entah kenapa, dan cacat. Kemudian Nabi ambil apa? Telinganya diangkat oleh Rasulullah SAW, bangkai ini. Dalam riwayat disebutkan bangkai kambing. Diangkat oleh Rasulullah SAW pegang kupingnya. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bisyai'in wa ma nasna'u bihi. Kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin membeli bangkai ini 1 dirham? Ya,
Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah SAW, gak ada yang mau. Siapa mau beli bangkai 1 dirham? Dan kalaupun kita beli, buat apa? Apa yang mau digunakan pakai? Dimakan pun haram, dibiarkan pun busuk dan bau. Mau dikemanakan bangkai? Maka faqala atuhibbuna annahu lakum. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, apa kalian mau free, gratis? Ya sudah, ini gratis, mau ada yang mau gak bangkai? Maka sahabat menjawab, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asakku fa kaifa wa huwa mayit. Ya Rasulullah, buat apa gratis? Kalaupun hidup, ini hewan cacat. Hidup saja apa? Cacat, apalagi sudah mati, mau ngapain kita? Dia bilang, kata para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, faqala wallahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya dunia jika dikompar dengan akhirat di sisi Allah lebih rendah daripada bangkai ini yang kalian tidak mau, walaupun itu apa? Gratis. Subhanallah. Dunia tidak semua gratis. Kita berjuang mencari apa? Dunia. Ada manfaat di dunia, ada. Karena itu kita berjuang. Tapi ternyata nilainya ketika dikompar dengan akhirat tidak ada artinya. Perjamaah yang dirahmati Allah SWT. Wa fihi, dan juga disebutkan aidan anil Mustawrid ibn Shaddad, dari Mustawrid ibn Shaddad al-Fihri, anil Nabi SAW, dari Nabi SAW qala mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadikum isbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Kata Rasulullah, tidaklah dunia dikompar dengan akhirat, itu maknanya. Karena sekarang kita sedang mengkompar dengan apa? Akhirat. Tidaklah dunia dikompar dengan akhirat kecuali seperti seorang memasukkan jarinya ke dalam apa? Ke dalam laut. Kemudian apa? Dia angkat. Yang tersisa basah di jarinya itu dunia. Kata Rasulullah SAW, sedangkan laut ini akhirat. Bahar. Air yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, abqa, yang lebih kekal. Juga qala law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janah ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Kata Rasulullah SAW, jika seandainya dunia ini jika dikompar dengan akhirat, harganya dunia itu sama dengan sayap nyamuk. Ketika dikompar dengan akhirat, dengan surga Allah, harganya sama, senilai dengan apa yang Allah ciptakan dari sayap nyamuk. Siapa yang bisa ciptakan sayap nyamuk? Dunia bisa ciptakan sayap nyamuk? Ada. Kata Rasulullah SAW, dunia tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sama nilainya, tidak akan orang kafir dikasih minum. Justru karena dunia itu tidak berharga, maka Allah takdirkan di dunia ada rezeki untuk orang kafir. Allah takdirkan Fir'aun menjadi orang terkaya di antara orang yang Allah berikan harta. Kenapa? Karena dunia tidak sebanding jika dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan yang mungkin didapatkan oleh Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah, seorang budak, subhanallah, yang bajunya terlepas ketika dia disiksa. Status ekonominya rendah. Tapi yang dimiliki oleh Fir'aun tidak sebanding dengan sayap nyamuk dengan apa yang akan Allah berikan kepada Bilal bin Abi Rabah. Dunia ketika dikompar dengan akhirat tidak ada harganya. Ya. Maka fazuhdu huwal i'radu 'ani syai' li istiqlalihi. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia karena kita tidak mau, bukan mau. Tapi justru karena kita tahu value-nya. Value-nya itu rendah ketika dikompar dengan apa? Dengan akhirat. Wa ihtiqarihi, dan rendahnya dia. Wa irtifa'il himma minhu, dan apa yang kita inginkan itu lebih tinggi daripada apa yang ada di dunia ini. Yuqalu syai'un zahid ay qalilun haqir. Dikatakan sesuatu itu zahid, yaitu dia sedikit dan hina. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu kita tidak usah punya dunia, Ustaz. Tidak usah bekerja, tidak usah cari duit. Ya kan dunia hina.
Lihat para jamaah. Dunia hina jika dikompar dengan akhirat. Jika bertabrakan dengan maslahat akhirat. Ini yang orang banyak salah paham. Nabi SAW bekerja. Kita tidak sedang mengkompar dunia dengan dunia, enggak. Kita sedang mengkompar apa? Dunia dengan akhirat. Jika ada maslahat dunia, kemudian bertabrakan dengan maslahat akhirat, maka orang zuhud itu cerdas. Dia akan memilih maslahat ukhrawi, akhiratnya dia. Jika maslahat dunia itu tidak bertabrakan dengan maslahat akhirat, bahkan dia bisa menjamaknya, menggabungkannya, maka orang yang cerdas apa? Mengambil kedua-duanya. Lihat. Zuhud itu sebuah ilmu. Zuhud itu sebuah amalan. Zuhud itu sebuah cara berpikir dan amalan hati. Bagaimana dia bisa mengetahui mana yang lebih baik dan mana yang lebih rendah. Maka dari itu disebutkan qala Yunus ibn Maisarah, berkata Yunus ibn Maisarah, laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halal. Zuhud itu di dunia bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Gak mau makan daging, gak mau makan makanan enak, gak mau makan bergizi. Bukan, itu bukan zuhud, kata para ulama. Itu bukan zuhud, itu jahil, itu kebodohan. Apa Rasulullah melarang kita makan makanan enak? Lah, enggak ada. Ia berkata, wala idha'atil mal. Zuhud itu di dunia bukan buang-buang harta. Punya uang, dibiarkan uangnya, sudah gak mau peduli, biar rumahnya gak mau peduli, ditinggalkan oleh dia. Ini zuhud? Nah, ini bukan zuhud. Ini jahil. Ini ketidakpandaian dia untuk mengetahui nilai sebuah harta. Lihat. Maka apa kata Yunus? Walakin az-zahadah fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadik. Ia katakan, akan tetapi zuhud itu apa yang di tangan Allah lebih pasti dengan apa yang ada di tanganmu. Ketika datang perintah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang direzekikan kepada mereka, dari apa-apa yang direzekikan kepada mereka, mereka infak. Dia percaya apa yang dijanjikan Allah lebih baik daripada apa yang ada di tangannya. Oh, kalau begitu kita sedekahkan semua harta kita. Salah juga, tidak ada. Nabi SAW menahan sahabat-sahabat untuk mensedekahkan semua hartanya. Ketika perang dan dalam keadaan paceklik kesulitan, Rasulullah menyemangati sahabat untuk infak. Datang Utsman bin Affan dengan 70 ekor unta, saya lupa 70 atau 700 ekor unta, membawa masing-masing apa? Emas dan perak. Sampai Rasulullah angkat tangan, kata Rasulullah, ma dharra Utsman ba'da al-yawm. Mungkin 70 unta. Kata Rasulullah, ma dharra Utsman ba'da al-yawm, tidak akan celakai Utsman setelah hari ini apa yang dia infakkan. Datang Umar dengan setengah hartanya, ditahan oleh Nabi. Kata Nabi sebelum infak, ya Umar, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, aku tinggalkan setengahnya Rasulullah. Baru diterima Rasulullah. Datang Abu Bakar dengan seluruh hartanya. Kemudian ditanya Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya diterima. Saat diterima, protes Umar, ya Rasulullah, berlebihan Abu Bakar. Semua orang tadi mau infak, ditanya apa yang ditinggalkan. Kenapa Abu Bakar sekarang bawa semua hartanya diterima? Yang tadi Nabi tolak. Kecuali ada yang ditinggalkan untuk apa? Keluarganya. Kata para ulama, karena Rasulullah SAW tahu keimanannya Abu Bakar dan keluarganya. Abu Bakar dan keluarganya adalah orang-orang yang sabar terhadap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditanggungnya bukan hanya Abu Bakar, adalah orang-orang yang sabar untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi terima hartanya. Sa'ad atau Mu'adz bin Jabal ketika ingin meninggal dunia, atau bukan meninggal dunia, ketika Fathu Makkah dan beliau mulai sakit-sakitan. Beliau datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ana dzumal, saya ini hartanya banyak. Saya tidak punya anak kecuali anak perempuan. Kata Mu'adz, bolehkah saya wasiatkan seluruh harta saya di jalan Allah jika saya meninggal dunia?
Kata Rasulullah SAW, tidak boleh. Kalau begitu 2/3-nya, tidak boleh. Kalau begitu setengahnya, tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Kalau gitu 1/3-nya ya Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, wathulutsu katsir. 1/3 itu terlalu banyak, wahai Muadz. Dari sini para ulama mengambil hukum wasiat tidak boleh ditunaikan, bisa dibatalkan oleh ahli warisnya jika ahli waris tidak ridha jika lebih dari 1/3 harta mayit. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang artinya tidak akan fakir orang yang menginfakkan hartanya dengan cara qasd dan dengan cara apa? Di tengah. Tidak berlebihan, tidak pelit. Tapi dia infakkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa-apa yang kami rezekikan, mereka apa? Infak. Jadi infak itu bukan satu kali sekarang segelondong semua diinfakkan. Setelah itu dia nggak punya apa-apa, fakir. Istri anaknya tidak ditinggalkan harta sama sekali, fakir. Besok kebutuhannya dia nggak punya, fakir. Bukan ini infak. Infak itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan sekali kemudian selesai, tapi infak itu dari apa kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita share, kita bagi setelah diri kita dan orang yang kita wajibkan, orang yang wajib, orang yang berada di bawah kewajiban kita tanggung jawabnya, kemudian kita berikan kepada yang lain. Ini infak. Seorang suami ketika memberikan nafkah kepada keluarganya, ini infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Kata Allah SWT, mereka bertanya tentang bagaimana atau apa yang mereka infakkan. Kata Allah, sebaik-baik yang mereka infakkan adalah apa? Mereka memenuhi kebutuhan untuk orang tuanya dan keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Lihat. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah qasdan di tengah. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita lihat. Kita teruskan perkataan Yunus bin Maisarah. Ia katakan, wa antakuna haluka, zuhud itu, yaitu hendaklah keadaanmu, haluka fil musibah wa haluka idza lam tusib biha sawa'un wa ayakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Orang zahid itu lagi susah dan senangnya tidak terlalu terlihat. Ada orang kalau baru dapat rezeki sedikit, Allahu Akbar. Gaya hidupnya kayak presiden. Masya Allah, tabarakallah. Begitu susah, subhanallah, kelihatan betul perubahan hidupnya. Bajunya terlihat, cara jalannya terlihat, mukanya terlihat. Lah subhanallah, bukan begini Rasulullah mengajarkan. Al-mu'min, orang zahid, itu bukan orang yang kagetan, dapat uang kaget, nggak dapat uang kaget. Orang mukmin itu tenang. Kalau sulit, ada waktunya sulit-sulit, tapi tenang. Tidak terus merubah gaya hidupnya dia. Orang mukmin adalah orang yang cerdas dalam mengelola hartanya dia. Ya. Maka Yunus bin Maisarah mengatakan, orang yang zahid adalah orang yang kalau senang dan susah, itu tidak terlihat jauh, tidak beda, biasa saja. Waktu susah sholat 5 waktu ke masjid, waktu senang nggak sholat, bikin musola sendiri di rumah. Lah, tetap susah senang dia apa? Ke masjid. Susah senang dia infak. Cuma kalau lagi senang mungkin infaknya lebih banyak, lagi susah mungkin dia lebih apa? Sedikit. Tapi dia berusaha setiap hari dia infak, dia berikan. Rasulullah berkata, ittaqullah walau bisyiqqit tamr. Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan sepotong kurma. Lihat subhanallah. Ini orang yang beriman. Wa antakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa. Orang yang zuhud itu orang yang dipuji atau dicela, keadaannya tetap sama dalam perkara hak. Tidak terbawa pandangan manusia. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan ini adalah di jalan Allah. Sehingga tidak berdampak kepada dia pujian manusia, dia berusaha menjaga hatinya, dan tidak berdampak kepadanya celaan apa? Manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fafassara az-zuhda fid dunya bi thalathati asya. Maka zuhud di dunia ditafsirkan dengan
3 perkara. Apa sudah waktunya azan? Belum ya, 4 menit lagi ya. Fafassara az-zuhda fid dunya bi thalathati asya'. Maka Yunus ibn Maisarah ia memberikan definisi zuhud, menafsirkan zuhud dengan 3 perkara. Itu yang pertama apa? Yang pertama ia katakan zuhud ini adalah apa? Apa yang di tangan Allah lebih dia yakini dengan apa yang di tangan manusia, apa yang di tangan dirinya. Dia tafsirkan yang kedua, zuhud ini bahwasannya orang yang zuhud, keadaan dia ketika kena musibah dengan keadaan dia ketika dia mendapat kesenangan, ia berusaha stabil, tenang. Orang yang zuhud adalah orang yang ketika dipuji atau dicela, dia berusaha menjaga apa? Hatinya karena amalan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga-tiganya ini adalah amalan hati. Tiga-tiganya adalah amalan apa? Hati. Maka dari itu Abu Sulaiman, seorang ulama mengatakan, ia berkata, jangan sekali-kali orang mengatakan si fulan zuhud. Tahu dari mana dia? Karena zuhud itu amalan apa? Hati. Zuhud itu antara dia dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih yang kita bisa sampaikan tentang perkara zuhud karena waktu yang sempit ya. Setelah ini insyaallah di pertemuan yang akan datang, ingatkan saya untuk panitia, kita akan masuk dulu sebelum ke bab yang lain, darajatuz zuhud. Derajat zuhud. Ternyata zuhud itu berderajat. Ya. Ada zuhud yang paling umum, hampir setiap orang bisa melakukannya. Ada tingkatan-tingkatan zuhud sampai dia apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas, bisa bahas tentang zuhud ya. Silahkan jika ada 1 atau 2 pertanyaan. Tafadhol. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya tentang zuhud. Selama ini dia dengar tentang zuhud, dia melihat orang yang zuhud itu orang yang bajunya harus jelek, seperti itu, atau harus tidak pakai minyak wangi. Lah, ini bukan zuhud ya. Para anbiya seluruhnya zahid. Seluruhnya apa? Zahid. Dan di antara para nabi siapa? Sulaiman. Bahkan dia orang terkaya dari semua orang yang Allah berikan kekayaan. Apakah Nabi Sulaiman tidak zuhud? Nah, zuhud. Zuhud itu kecerdasan mengedepankan apa? Akhirat. Kecerdasan mengedepankan apa? Akhirat. Silakan Pak Jamaah jika ada yang 1, 2 ingin bertanya. Oh, ke kamar mandi, saya kira mau bertanya. Ya. Oh, silakan sebelah sini. Ya. Iya, nanti kita akan lihat itu di derajat zuhud. Ya. Bagaimana kita mengatakan kita zuhud? Apakah derajat tertingginya meninggalkan dunia? Enggak. Karena tetap manusia itu butuh kehidupan dunia. Siapa yang tidak butuh harta? Butuh harta. Rasulullah SAW butuh harta? Butuh. Berperang butuh harta? Butuh. Makan dia butuh harta? Butuh. Tapi zuhud itu amalan hati. Zuhud itu bagaimana hati menimbang harta tersebut. Lihat ya. Dan zuhud itu bagaimana dia memanfaatkan harta tersebut. Ya. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, akan jelas ketika kita bahas derajat zuhud. Sudah waktu azan ya. Silakan azan terlebih dahulu, setelah itu kita jawab 1 pertanyaan ini dan kita salat. Allahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, singkatnya, mungkin masih belum ada yang betul-betul terserap tentang zuhud ini. Kalau saya mau sederhanakan dari pertanyaan yang tadi ya, pertanyaan yang tadi bisa menyimak juga. Kalau saya sederhanakan, zuhud ini adalah sebuah metode agar bagaimana investasi kita untung. Itu zuhud. Mungkin rata-rata di sini pedagang, dia perhatian terhadap masalah keuangan. Saya coba sederhanakan. Allah Subhanahu wa taala
mengajak kita menganalogikan kehidupan dunia kita, yaitu tijarah, dagang dengan Allah. Semua yang kita punya, Allah suruh kita investasikan. Allah kasih kita pilihan, mau dipakai modal ini untuk dunia saja, atau mau dipakai modal ini untuk dunia dan akhirat. Apa yang diinvestasikan? Semua, bukan cuma harta. Zuhud itu tidak berbicara punya duit, nggak punya duit, bukan. Tapi zuhud itu berbicara semua hal yang bisa diinvestasikan. Kalau punya duit, berarti bagaimana saya dengan uang ini, saya bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Itu zuhud. Seseorang yang tijarah dengan Allah, dagang dengan Allah, dia akan berdagang, memberikan modal hartanya, waktunya, pikirannya, kesempatan dia. Bukan cuma harta. Makanya ibadah itu, para ulama dalam ilmu fikih membaginya ada ibadah badan, ada ibadah harta. Yang diinvestasikan oleh kita dalam ibadah itu bukan cuma harta, bukan. Kalau di dunia itu harta. Di dunia terkadang badan pun diinvestasikan. Kalau orang luas pengetahuannya tentang investasi, investasi adalah setiap modal yang kita keluarkan, bagaimana kita mendapatkan apa? Keuntungan. Maka waktu yang kita luangkan sekarang, ini investasi akhirat. Anda duduk di masjid ini dari maghrib sampai isya. Mau tiduran di rumah bisa gak? Mau nongkrong di depan di kafe bisa gak? Kenapa gak nongkrong di kafe? Karena Anda melihat value-nya lebih utama daripada nongkrong di kafe. Bisa setiap hari, setiap waktu. Nanti di kafe bisa lain waktu. Kan seperti itu. Kenapa Anda sholat sunnah? Kenapa enggak rebaan saja, sholat pulang sana? Kenapa? Karena Anda tahu, sholat sunnah yang sesaat, waktunya sebentar, saya pakai buat sholat, lebih menguntungkan daripada saya tinggalkan dan saya kerjakan amal yang lain. Itu zuhud. Zuhud itu bagaimana yang semua kita miliki, kita compare. Jika ternyata harta kita bisa memberikan untung dunia dan akhirat, kenapa tidak? Ketika waktunya dia bisa menguntungkan dia dunia dan akhirat, kenapa tidak? Makanya orang mukmin itu cerdas, dia memainkan niatnya, dia memainkan tujuannya dia. Anda jadi muslim, gak jadi muslim, cari nafkah gak? Cari nafkah gak? Cari, mesti cari nafkah. Bekerja, kecuali udah punya uang banyak, warisannya banyak. Itu pun orang masih bekerja. Apa butuh jadi orang muslim dulu, dikasih tahu dulu cari nafkah itu wajib bagi laki-laki? Enggak kan? Tetap cari nafkah, mesti makan enggak? Mesti makan. Bedanya ketika Anda cerdas, Anda cari nafkah di yang halal, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itu zuhud. Itu zuhud. Apa yang keluarkan harta buat bantu orang, itu cuman kaum muslimin? Enggak. Banyak orang keluarkan hartanya, ngasih orang cuma-cuma. Ada yang memberikan harta karena dia apa? Karena dia mau sombong. Dia ingin dipuji. Ada orang memberikan harta karena dia apa? Lillah, ikhlas. Jelas ya? Jadi zuhud itu bagaimana cara dia apa? Berinvestasi. Berapa menit lagi ke waktu qomat? 3 menit lagi. Kita baca pertanyaan ini. Ustadz, bagaimana cara kita taubat? Bagaimana kita cara taubat nasuha dan masih terjatuh ke dalam dosa tersebut? Caranya, apakah harus sholat? Sebagian riwayat mengatakan kalau orang berbuat dosa besar atau dia berbuat dosa, dia boleh apa? Melakukan sholat. Namun secara umum taubat dimanapun, kapanpun, jika itu berkaitan dengan Allah, cukup dengan dia menyesali dan dia meminta ampun kepada Allah SWT dan berniat tidak mengulanginya. Adapun ketika itu berkaitan dengan manusia,
atau berkaitan dengan ahkam yang diatur di dalam Islam cara taubatnya, maka dia harus datangkan cara taubatnya. Ustaz, tapi saya taubat dalam pertanyaan ini, saya ulangi lagi dosanya. Jangan berkecil hati, justru di situ syaitan bermain. Syaitan itu mau membuat orang pesimis di taubat. Sementara Allah dalam hadis qudsi, di kesempatan lain nanti kita bahas, apa yang Allah katakan? Jika seorang hamba bertobat kepada Allah dan dia mau taubat kepada Allah, sementara dosanya nyundul langit. Dosa siapa ini yang nyundul langit? Langit itu dengan dunia, langit pertama perjalanannya 500 tahun dalam riwayat. Dosanya nyundul langit. Dalam hadis yang sama, di akhirnya Allah katakan, jika dia datang dengan dosa sepenuh bola bumi. Ini dosa siapa sepenuh bola bumi? Kemudian dia tidak berbuat syirik kepada Allah dan dia mau taubat kepada Allah, kata Allah, la ataituka biha maghfira'u kama qala. Maka aku akan datang kepadanya apa? Dengan sepenuh bola bumi itu ampunan, maghfirah. Bahkan dalam riwayat Allah katakan, Allah tidak akan pernah bosan. Ada seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia taubat. Kemudian dia tergelincir lagi berbuat dosa, kemudian dia malu, dia taubat lagi. Sampai berkali-kali, kata Allah apa? Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat seorang hamba sampai dia sendiri yang bosan taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Bab taubat begitu luas. Wallahu taala alam bisawab para jamaah. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.